Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat RSI dan sahabat RDI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan ngopi, ya. Ngobrol pintar bersama RSI Aisyah Malang dan Radio RDI, ya, dengan tema penggunaan ventilator untuk menangani gagal nafas. Kenali apa itu ventilator dan fungsinya. Dan nanti dengan pemateri Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi terapi intensif dan subspesialis terapi intensif, ya. Untuk sambil menunggu beliau bergabung, kita undang dari Radio RDI terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Arin. Assalamualaikum. Gimana dok? Kabarnya dok? Alhamdulillah baik dok. Suara saya jelas nggak dok ya? Ngapunten dokter, putus-putus. Suara saya jelas? Sampun dok. Oh ya. Oke. Sebentar kami undang untuk Radio RDI Malang untuk bergabung, ya dok. Iya dok, mau dok. Saya manggilnya dokter Sinten ya? Saya Dedi dokter. Oh dokter Dedi. Oke dokter Dedi. Saya Dedi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nyambung dokter ini. Tadi agak dicoba beberapa kali gagal ya Pak. Ya dokter. Dokter ini nanti ini saya Zulkifli dokter. Nanti kita bagi 3 sesi dokter ya. Atau 3 atau 4 sesi, masing-masing 10-15 menit lah kurang lebih. Karena nanti ini juga akan kita siarkan secara tidak di radio Selasa pekan depan. Jadi Jadi nanti kalau mendekati jeda, saya akan kasih informasi, saya akan sampaikan. Kita jeda beberapa detik saja. Kalau untuk di radio nanti jadinya 1-2 menit ya, karena kan direkam itu nanti.
Kemudian kita lanjutkan. Jadi cuma 1-2 detik saja sebenarnya jedanya. Nggih. Tuh. Siap Pak Zul. Ya, Dokter, oke, terima kasih Pak Zulkifli. ya, salam kenal dokter. Saya manggilnya Salam kenal juga. Iya dokter, saya manggilnya Salam dokter kenal juga Pak Zul. Ari atau dokter Zainul atau dokter Fatoni nih dokter. Dokter Ari saja. Dokter Ari ya. Ini ada teman saya, Dokter Tata ini. Kalau Dokter Ari ke aja. dokter Dedi ya nanti ya. Nggih, Ya. Dokter Dedi Pak Siap, Zul. Nggih. Siap. Nggih. Nggih. Bagaimana ini sudah bisa kita mulai Nggih, atau masih monggo, nunggu? Pak Zul. Ya, saya buka dulu ya dokter ya. Nggih. Oke. Sebentar. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDF Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, gagal nafas itu adalah kondisi ketika tubuh tidak bisa mendapatkan oksigen atau mengeluarkan karbon dioksida. Bisa disebabkan oleh masalah pada paru-paru atau masalah dengan cara tubuh bernafas. Nah, kondisi serius ini memerlukan perawatan medis segera dan penggunaan ventilator yang bisa menjadi bagian dari penanganannya. Nah, ventilator ini adalah alat medis yang membantu pasien untuk bernafas ketika mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Seperti misalnya gagal nafas. Ya, di hari ini Selasa tanggal 26 September 2023 di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang bekerja sama dengan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Kita akan mengangkat tema penggunaan ventilator untuk menangani gagal nafas. Kenali apa itu ventilator dan fungsinya. Saya Zulkifli bersama narasumber kami ada Dr. Ari Zainul Fatoni, beliau spesialis anestesi. Saya langsung sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulkifli. Bagaimana kabarnya dokter siang hari ini? Alhamdulillah khair. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak Zulkifli gimana? Sehat juga? Alhamdulillah. Sehat walafiat ini dokter. Baik dokter, Alhamdulillah. kita akan ngobrol tentang topik kita tentang ventilator tadi. Tapi tentu saja saya harus menyapa host asli dari RSI Aisyah Malang yang saat ini juga bertugas di atas saya ini ya. Assalamualaikum Dokter Dedi Arifianto. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu siang hari ini. Baru pertama ya kita bertemu ini dokter ya? Nggih. Sudah pernah ya? Baru pertama ini saya Pak Zul. Baru pertama ya? Nggih. Sama dokter Ari juga begitu ya? Kayaknya ini yang pertama ya dokter ya? Sama. Ya. Saya juga baru pertama ini. Biasanya Ngobrol sama saya- Pak Zulkifli dan juga Saya biasanya Dokter sama Dedi. dokter-dokter cewek-cewek semua ya biasanya ini. Saya laki sendiri. Ya, alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa lanjutkan program ngopi yang ngobrol pintar kita dan sahabat RDI juga sahabat RSI. Acara ini nanti akan dibagi menjadi 3 atau sampai 4 sesi, di mana nanti setiap sesi kurang lebih 10 sampai 15 menit yang nanti akan dijeda kurang lebih beberapa detik saja. Tapi untuk yang di radio yang mendengarkan siaran tunda kita, nah ya kurang lebih 1-2 menit ya. Karena acara ini juga akan disiarkan secara tunda pada hari Selasa pekan depan jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan nanti untuk yang mau bertanya, berkonsultasi langsung dengan Dr. Ari selaku narasumber kita, silakan ditulis di kolom komentar pertanyaannya dan nanti insya Allah beliau akan menjawab secara langsung. Baik, Dr. Dedi, waktu kita 10 menit pertama atau 15 menit pertama ini, saya serahkan kepada Dr. Dedi selaku host dari RSI Aisyah Malang. Nggih. Terima kasih Pak Zulkifli. Nggih, alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara ngopi yang ngobrol pintar dengan RSI Aisyah dengan pemateri kita Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi terapi intensif dan subspesialis terapi intensif ya. Dengan tema penggunaan ventilator untuk menangani gagal nafas, kenali apa itu ventilator dan fungsinya. Ya, kita tahu bahwa waktu COVID ya kita penggunaan ventilator cukup tinggi ya. Dari data dari Kemenkes sekitar 79% pasien rawat inap mengalami gagal nafas pada saat COVID. Nah, sehingga hari ini kita akan mengangkat tema itu. Ya, mungkin dari Dr. Ari ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk terkait materi kita pada siang hari ini. Oke. Terima kasih Dokter Dedi. Mungkin saya sapa dulu ya teman-teman ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita berbicara panjang lebar, mungkin saya kenalan dulu ya.
tadi sudah dijelaskan bahwasanya saya seorang dokter spesialis anestesi dan terapi intensif, bukan terapi insentif ya, nanti takutnya salah paham. Jadi terapi intensif. Jadi kadang orang berpikir kalau dokter anestesi itu hanya dokter bius saja. Nah, itu yang mungkin saya luruskan di sini bahwasanya dokter anestesi itu tidak hanya dokter bius, tetapi juga menangani pasien kritis di ICU yang butuh alat bantu nafas ataupun oksigen terapi, juga menangani pasien yang gawat darurat di UGD ataupun di ruangan, dan juga dokter yang mampu menangani kondisi-kondisi nyeri akut ataupun nyeri kronis. Salah satunya yang tadi saya gambarkan bahwasanya dokter anestesi dan terapi intensif itu menangani pasien kritis di ICU. Nah, alat bantu nafas atau ventilator ini merupakan alat yang sangat spesifik, khusus adanya hanya di ruang ICU. Kenapa dok kok adanya khusus di ruang ICU? Karena alat ini mahal dan juga jarang. Jadi dikhususkan di tempat khusus dan juga observasi dan monitoringnya harus ketat. Makanya kita biasanya kalau di ICU bekerja sama dengan teman-teman perawat ICU yang ahli dalam melakukan observasi dan monitoring ventilator ini. Dan agar lebih mempermudah, apa sih ventilator? Sebenarnya ada dari dua kata, ventilasi dan OR-nya. Jadi ventilasi itu proses keluar masuknya udara, OR-nya itu menyatakan orang, contohnya semuanya. Orang yang sering membuat konten kreasi namanya konten kreator. Orang yang melakukan korupsi namanya koruptor. Nah, kenapa namanya ventilator? Karena alat ini melakukan proses ventilasi. Mungkin pembukaannya seperti itu dulu dok. Jadi biar gambarannya lebih mudah. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ari untuk preambulnya. Ya, mungkin dari sahabat RSI dan sahabat RDI jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke. Tadi sudah disampaikan panjang dan lebar terkait apa itu ventilator. Nah, mungkin pasti banyak dari sahabat di RSI dan RDI ini bertanya, kapan sih kita harus menggunakan ventilator itu, Dok? Oke. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Kapan kita atau pasien itu direkomendasikan untuk menggunakan ventilator? Jadi prinsipnya ventilator ini ialah membantu proses nafas. Kita tahu bahwasanya saat kita bernafas itu ada dua proses. Yang pertama ialah masuknya oksigen ke paru-paru. Yang kedua keluarnya karbon dioksida atau zat racun itu ke udara bebas. Ya. Jadi proses bernafas ialah masuknya oksigen ke dalam paru-paru sehingga nanti masuk ke dalam darah, diproses tubuh untuk mengirimkan oksigen ke sel dan juga mengeluarkan CO2 yang hasil dari metabolisme sel keluar dari tubuh kita. Nah, pada kondisi tertentu ternyata proses ini terganggu atau proses ini tidak berjalan dengan baik. Secara umum penyebabnya itu dibagi menjadi dua. Pertama proses yang langsung mengenai paru-paru ataupun proses di tempat lain. Jadi contohnya saat COVID-19 kemarin, virus masuk ke dalam paru-paru sehingga proses masuknya oksigen itu tidak bisa dilakukan secara normal. Maka karena ada area paru-paru yang rusak, maka tubuh kita responnya ialah mengambil oksigen sebanyak-banyaknya dengan bernafas cepat. Kalau infeksi ini tambah parah, maka nafasnya tambah cepat, oksigen akan tambah turun. Kondisi pasien akan tambah memburuk. Nah, kondisi seperti inilah, kalau kita tidak memberikan bantuan nafas sesegera mungkin, maka pasien bisa meninggal karena oksigen tidak sampai ke sel. Oleh sebab itu, pada kondisi seperti ini, alangkah baiknya kalau nafas pasien itu dibantu dulu dengan alat ventilator ini. Jadi, oksigenasi nanti akan tetap berjalan dengan baik sambil virusnya tadi kita bunuh dengan antivirus. Jadi inilah yang dimaksud dengan gagal nafas. Jadi alat ventilator ini biasa kita gunakan pada pasien-pasien yang mengalami kegagalan dalam proses bernafas. Proses masuknya oksigen ataupun keluarnya CO2. Kalau dari pengalaman yang paling sering penyebabnya ialah pasien-pasien yang kita rawat di ICU yang jatuh dalam kondisi kegagalan bernafas ini. Yang pertama ialah pasien dengan infeksi paru-paru.
entah itu karena bakteri atau karena virus yang di kasus COVID-19 kemarin, di mana memang sangat-sangat banyak dok pasien yang waktu COVID-19 kemarin itu sangat membutuhkan ventilator. Tapi memang sekali lagi alat ini alat yang jarang dan mahal. Jadi tidak semua pasien akhirnya walaupun butuh kita bisa berikan ventilator, tidak, karena alatnya sangat kurang waktu itu dan kasusnya sangat naik tajam. Setelah infeksi paru-paru, biasanya penyebab kedua ialah infeksi di tempat lain, entah itu infeksi karena diabetic foot ataupun infeksi yang lain. Yang ketiga, bisa jadi kegagalan bernafas ini terjadi karena lemahnya otot-otot pernafasan, biasanya karena pasien Guillain-Barré, GBS, ataupun pasien-pasien miastenia gravis, atau juga pasien yang trauma pada dinding dadanya, sehingga terjadi kerusakan otot dan juga kerusakan pada parenkim paru. Dan yang tidak kalah penting ialah beberapa kasus sebenarnya penyebabnya bukan kegagalan bernafas, tapi gagal organ lain. Contoh gagal jantung. Pada pasien yang dengan kegagalan jantung, maka jantung tidak kuat memompa oksigen itu sendiri. Sehingga apa? Otot pernafasan itu membutuhkan energi dari oksigen. Karena jantungnya tidak kuat memompa, maka nafasnya ini harus dibantu dulu sambil menunggu recovery dari kegagalan jantungnya itu sendiri. Jadi secara umum, pasien gagal nafas yang kita rawat di ICU RSI ini kebanyakan ialah karena infeksi paru-paru, ataupun karena kelemahan otot pernafasan, ataupun pada pasien dengan gagal jantung yang membutuhkan support nafas. Begitu dok, jadi secara umum gambaran dari alat bantu nafas ini, indikasinya. Oke, terima kasih. Sangat mencerahkan ya penjelasan dari Dokter Ari ini. Jadi sahabat RSI dan sahabat RDI ya, kalau saya boleh merecap tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Ari, bahwa ventilator itu digunakan tidak melulu karena penyebab yang berasal dari paru-paru, nah, bisa dari penyebab lain di luar paru ya. Jadi yang disebutkan karena mungkin trauma, kemudian infeksi di tempat lain, karena gagal jantung atau gagal pernafasan karena sarafnya yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu dok. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Zulkifli ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebelum saya bertanya atau nanti kalau ada pertanyaan masuk, kita break dulu dokter ya. Jadi sahabat RDI juga sahabat RSI, kita nanti akan lanjutin lagi ngobrol kita di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, yang kali ini mengangkat tema penggunaan ventilator untuk menangani gagal nafas ya, bersama narasumber kita Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi, dan juga ada host dari RSI Dr. Dedi Arifianto. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan yang berikut ini. Radio Dawah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita masih berlanjut di siang hari ini, di hari Selasa, di hari Selasa tanggal 26 September 2023 di program Ngopi Ngobrol Pintar dengan tema kita penggunaan ventilator untuk menangani gagal nafas. Silakan buat yang ingin bertanya, langsung saja nanti tuliskan di kolom komentar ya pertanyaannya, dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita, Dr. Ari. Dan ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Dokter, saya boleh bacakan ya Dr. Dedi ya, untuk pertanyaan masuk yang pertama ini ya. Dari akun Ila El Syarif ini, izin bertanya, apa ada perbedaan teksnya? Ada perbedaannya O2 pada, nah ini kayaknya bahasa ini mungkin dokter bisa. Oh iya. PX itu pasien ya dok ya? Pasien, oke. Saya kurang gaul ini kalau untuk ini. Yang untuk pasien, pada pasien yang mengalami gagal nafas akut seperti serangan asma, dan pada pasien gagal nafas kronis seperti PPOK, dokter. Nah, PPOK itu apa? Penyakit paru obstruktif kronis. Oh, ya. Nah itu dokter pertanyaannya. Ini tadi mesti yang baca, tadi dokter Dedi nih ya. Yang pertanyaan pertama itu. Monggo silakan dokter Ari. Oh ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya mungkin kasus yang mungkin sering kita jumpai ya, bagaimana kita memberikan terapi oksigen ataupun terapi ventilator ya pada pasien dengan asma atau COPD. Sama nggak dok? Atau ada bedanya? Kan begitu pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita berbicara COPD dan
asma, tentunya kita berbicara proses penyakit yang agak berbeda, di mana asma itu ialah penyebabnya suatu hal yang reversible, kalau COPD ialah penyakit yang dia progresif dan irreversible. Jadi untuk support oksigenasi dan juga pemberian alat bantu nafasnya mempunyai target yang cukup berbeda. Apa target yang cukup berbeda? Kita lihat asma prosesnya biasanya walaupun dia penyakitnya lama, cuman dia jatuhnya ialah gagal nafas akut. Kalau PPOK karena dia progresif, irreversible, maka kita harus tahu bahwasanya pasien-pasien PPOK itu biasanya pasien yang mengalami pertama namanya kronik hipoksemia atau permisif hipoksemia dan juga mengalami permisif hiperkapnia. Sehingga ini yang membuat saat kita memberikan terapi oksigen pada pasien PPOK atau pasien penyakit paru obstruksi kronis, kita target oksigenasi dan juga target CO2 dalam darahnya tidak senormal mungkin. Jadi target oksigenasi kalau PPOK cukup pada saturasi oksigen yang ada di jari-jari kita cukup pada level 88-92%. Jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu nanti pasien PPOK-nya malah tidak mau bernafas karena sudah terbiasa dengan kadar oksigen yang rendah. Yang kedua, pasien PPOK juga terbiasa dengan kadar CO2 di dalam paru-parunya agak tinggi. Makanya kita biasanya melakukan pendekatan namanya permisif hiperkapnia. Kita tidak menormalkan kadar CO2, biasanya kita agak tinggi di atas 50, tetapi yang penting ialah pH-nya normal. Ini sangat berbeda pada pasien asma. Kalau pada pasien asma, maka kita tetap memakai target senormal mungkin, di mana saturasi perifer idealnya ialah antara 94 sampai 97% dengan kadar PCO2 senormal mungkin antara 35 sampai 45 mm Hg. Dan yang perlu digarisbawahi ialah pada pasien dengan kondisi dua hal ini, penyebab gagal nafasnya ialah karena disease-nya, yaitu asma dan PPOK-nya. Sehingga oksigen dan juga ventilator tidak berdiri tunggal. Jadi terapi asma dan PPOK-nya juga harus diberikan, yaitu mulai dari steroid, entah itu inhalasi atau intravena, beta-2 agonis, entah itu inhalasi atau intravena, dan juga terapi-terapi yang lain. Makanya biasanya kita di ICU, dokter anestesi itu berkolaborasi dengan dokter spesialis yang lain. Kalau kasus ini biasanya kita berkolaborasi dengan dokter spesialis paru. Kenapa kok harus kolaborasi? Karena kalau sudah masuk ICU itu penyakit yang kritis, perlu banyak dokter untuk berkolaborasi sehingga recovery dari pasien, penyembuhannya dapat berjalan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Dokter Ari atas jawaban yang sangat lengkap ya. Jadi memang targetnya akan berbeda pada pasien dengan kondisi asma dan PPOK. Dan seperti yang disampaikan Dokter Ari tadi bahwa pasien di ICU itu harus berkolaborasi dengan banyak ilmu ya, dari anestesi, mungkin paru, nanti mungkin bisa gabung penyakit dalam, dan perawat pun juga. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua nih Dok, dari akun DN Anjani. Nah ini pertanyaan yang memang sering ketika kita tawarkan kepada pasien di IGD ya, utamanya ya dengan pasien-pasien dengan gagal nafas, kepada keluarganya bukan kepada pasiennya, bahwa nanti apakah bagaimana sih Dok untuk angka harapan hidup. Jadi karena takut kalau dipasang ventilator Dokter. Nah, ini sering memang pertanyaan IGD maupun pasien di ruangan yang mau dipasang ventilator. Ya, biasanya pertanyaan itu muncul setiap pasang ventilator, wah ini kayaknya susah, ini udah nggak mungkin. Nah, itu ya, memang itu ada pandangan seperti itu. Gimana itu Dokter? Iya, oke. Jadi memang kita harus bedakan pasien yang dalam kondisi sehat, sakit ringan, sakit berat, dan kondisi kritis. Tentu kalau pasien sakit ringan, itu tentu angka kesembuhannya pasti lebih tinggi karena memang dari awal sudah sakit ringan. Contohnya Dokter Dedi sakit jerawat, ya, diobati, mungkin tentunya tetap akan sehat-sehat aja, jerawatnya yang hilang. Ataupun kalau semuanya ada tumor, mungkin tumornya hilang. Berbeda kasusnya kalau pasien jatuh dalam kondisi kritis. Karena per definisi kondisi kritis ialah kondisi di mana satu gagal nafas tadi, atau pasien yang
fungsi-fungsi organnya itu sudah ada terjadi disfungsi lebih dari 2 organ. Bisa jadi jantung dan ginjal, bisa jadi otak dan paru, dan sebagainya. Sehingga itu yang membuat, mohon maaf, itu yang membuat kadang kita berpikir, wah ini sudah sakit berat, kenapa kita harus usaha maksimal? Nah, kita kembali lagi, berdasarkan data dari beberapa penelitian di ICU di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu memang kita sangat terbatas kalau semuanya kita ngomong data. Penelitian di ICU di luar menyatakan bahwasanya mostly pasien-pasien yang gagal nafas di ICU terpasang ventilator itu angka survival rate-nya ya itu antara 40 sampai 50% memang ya. Kita bicara survival rate-nya saat lepas ventilator itu angkanya sekitar 40 sampai 50%. Paling tinggi mungkin hanya 60% saat sudah jatuh itu dalam kondisi gagal nafas. Cuman pertanyaannya ialah, kalau kita punya keluarga, entah itu bapak kita, ibu kita mau nggak mengambil kesempatan yang 40-50%? Atau ya sudah, pasti meninggal? Pasti kita semua jawabannya, walaupun hanya 10% dok, maksimalkan dok. Karena kita berpikirnya seperti ini, 10% itu masih suatu peluang, ada peluang beliau bisa kembali bertemu dengan kita, ataupun lagi bisa berkumpul dengan kita, ataukah lagi bisa beribadah. Bayangkan kalau 10% itu digunakan untuk beribadah 1-2 bulan sampai 1 tahun, itu sangat banyak maknanya. Jadi memang kita akui angka survival rate-nya tidak lebih dari 50%, tapi dibanding tidak dipasang alat bantu nafas, yang jelas pasti peluangnya meninggalnya cukup tinggi. Jadi kalau saya lebih baik ya kita ambil saja peluang 40-50% ini. Harapannya kita berharap, semua berharap ialah keluarga kita ataupun pasien yang kita rawat dengan ventilator itu masuk ke dalam 40-50% yang berhasil dari lepas alat bantu nafas ini. Dan yang paling digarisbawahi ialah dokter hanya bisa berusaha dan mengobati. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi ini merupakan salah satu usaha. Yang namanya usaha itu pasti ada harapan yang ingin dicapai, tapi juga pasti ada efek samping yang mungkin akan muncul. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kita berusaha untuk mengobati, kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon kalau ada pasien yang kondisi kritis, butuh alat bantu nafas, ya sudah kita ikhtiar semaksimal mungkin. Yang paling penting juga ialah dibantu doa. Doa dari keluarga dan juga semua tim yang ada di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Ya. Jadi dokter, kalau selama ini kan karena anggapan itu muncul seolah-olah ini gara-gara dipasang ventilatornya, padahal justru ventilator ini adalah alat bantu untuk memberikan harapan hidup yang walaupun memang itu tadi ya mungkin 40-60%, tetapi justru itu ada harapan ya daripada tidak dipasang alat itu dokter ya. Betul, iya, betul sekali. Nah dokter, sebagai orang awam saya juga pengen nanya nih dokter. Jadi sebenarnya alat itu seperti apa sih dokter? Karena kayak yang dinamakan ventilator itu apakah memang yang saya pahami itu sesuatu yang memang dimasukkan ya ke dalam tenggorokan sampai ke dalam ini. Apakah seperti itu ataukah cuma seperti yang model oksigen dipasang seperti ini atau bagaimana dokter? Oke, jadi alat ventilator ini kalau yang sekarang ini kebanyakan dia berbentuk alat kotak ya, intinya kotak dengan ada monitornya. Dan karena dia tadi merupakan alat yang membantu ventilasi, jadi secara simpelnya di alat ventilator ini seperti ada pompanya atau kompresornya yang dia dikoneksikan dengan oksigen. Nah, karena dia membantu nafas, maka tidak mungkin maka kita perlu alat agar ventilator ini bisa langsung memberikan bantuan nafas ke paru-paru. Sehingga kenapa kok harus dipasang alat yang masuk ke dalam mulut, ke dalam trakea? Maka ini merupakan alat penghubung saja, alat penghubung ke alat bantu nafas ini. Jadi nanti kalau sudah dihubungkan ke dalam paru-paru ataupun mungkin ke masker kita, maka nanti ventilator ini akan memberikan tekanan positif sehingga paru-paru kita mengembang tanpa kita harus berusaha banyak. Jadi cukup usaha sedikit nanti langsung mengembang sendiri, mengempis sendiri, mengembang sendiri, mengempis sendiri. Kenapa kok ini diberikan? Agar tubuh kita itu istirahat dulu. Kenapa? Karena
kalau kondisi sakit tubuh kita itu semuanya proses metabolismenya meningkat. Kalau tetap digunakan bernafas, maka energinya itu habis di pernafasan. Nanti lama-lama akan berhenti nafasnya. Jadi makanya kalau proses orang gagal nafas itu, pertama kalau dia sesek dulu, takipnu namanya. Lama-kelamaan, kalau energinya sudah habis, dia langsung beradipnu, tinggal seperti proses naza. Itu berarti otot-otot nafasnya sudah habis energinya. Jadi idealnya memang saat awal-awal sesak itu langsung dipasang, entah itu dalam kondisi sadar dengan pakai sungkup muka ataupun tidak sadar yang dimasukkan ke dalam saluran yang menuju ke paru-paru. Begitu. Jadi gambarannya seperti nanti alat ventilator ini mompa sendiri ke paru-paru kita, seperti proses bernafas. Jadi memang yang dibuat menjadi tidak sadar karena memang alat itu harus masuk ke dalam ya, dokter ya. Iya, betul. Kalau dibuat tidak, dua hal alasannya. Kenapa kok dibuat tidak sadar? Pertama agar pasiennya istirahat. Karena kalau sadar dia cenderung gelisah, malah energinya terbang untuk yang lain. Yang kedua karena ada alat ini kadang tidak nyaman, kadang nyeri. Jadi biar sinkron antara nafas pasien dan juga support alat bantu nafas itu sendiri. Ya. Yang membedakan kapan harus dia masuk ke dalam sama yang cuma di sini saja itu sebenarnya apa, dokter? Secara umum kalau kesadarannya, kalau dia gagal nafas tapi masih sadar baik, cukup pakai masker dengan pakai ventilator. Tapi kalau sudah mulai mengigau, penurunan kesadaran, tensinya turun, pasang ya dalam paru-paru. Baik, silakan sahabat RRI juga sahabat RSI yang ingin bertanya, kami masih buka kesempatan buat Anda di kolom komentar, masih bisa dituliskan pertanyaan di sana dan nanti insya Allah Dokter Ari akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Dokter Dedi, ini dari akun yang sama tadi, Ila El Syarif. Satu lagi Dokter, mengapa beberapa kasus terjadi penyulit penyapian ventilasi mekanik pada pasien PPOK eksaserbasi akut? Oke. Memang kalau kita berbicara PPOK ya, per definisi ini ialah proses yang progresif, kerusakan parunya itu progresif, terus-menerus rusak, dan dia tidak bisa kembali ke kondisi awalnya. Jadi pada kondisi di mana, mohon maaf, kondisi parunya itu tersisa yang sehat itu sedikit, maka ventilator itu hanya bisa membantu yang sedikit ini. Jadi akan sangat tergantung dengan ventilator kalau sudah tinggal sedikit. Kenapa? Saat dilepas yang sedikit ini tidak mampu untuk mensupport oksigen di tubuhnya. Karena sisa paru-paru yang berfungsi hanya sedikit. Itulah kenapa kalau pasien COPD itu kadang sulit karena sisa area paru yang normal yang bisa melakukan proses keluar masuknya oksigen dan CO2 itu hanya tinggal sedikit. Sehingga dia kuat kalau ada alat bantu nafasnya. Kalau mulai dilepas dia tidak kuat lagi. Memang pada kondisi-kondisi seperti ini memang akan mempersulit kita untuk proses lepas alat bantu nafas itu sendiri. Makanya kalau pasien PPOK, mohon maaf, kadang sudah pulang pun harus pakai oksigen. Bukan apa-apa, karena memang area parunya berkurang sangat banyak. Itulah kenapa message-nya ialah kita jangan sampai terkena PPOK ini. Salah satunya ialah karena asap. Maka kita menghindari asap itu sendiri secara sadar ataupun tidak sadar. Berarti memang ya dok ya, untuk PPOK ini pada prinsipnya memang kalau memang dibutuhkan tetap bisa dilakukan pemberian ventilator, akan tetapi proses untuk penyapihannya atau weaningnya itu akan sedikit diperpanjang gitu dokter, atau bagaimana? Akan sedikit lebih challenging ya. Challenging. Tergantung dari sisa area paru-paru yang sehat, yang bisa untuk proses keluar masuknya oksigen. Kadang kita lepas, tapi pulang harus pakai oksigen sendiri di rumah. Jadi yang penting sudah kuat bernafas, nanti kita pulangkan pakai oksigen di rumah. Karena tadi area yang untuk proses oksigenasi, keluar masuknya oksigen ataupun CO2 itu tinggal sedikit. Ada kasus-kasus tertentu. Ya, ini pertanyaan lanjutan dari akun DN Anjani, dokter. Berapa lama sih biasanya penggunaan untuk ventilator itu, dokter? Dan kapan ventilator itu harus dilepas?
Wah, ini pertanyaan agak sulit. Jadi, prinsipnya ialah ventilator alat bantu nafas ini ialah untuk mensupport dari pernafasan yang jatuh ke gagal nafas karena suatu penyebab. Ya. Contohnya, pasien karena infeksi COVID-19 jatuh ke dalam kondisi gagal nafas. Maka kapan dok kita melepas alat bantu nafas? Kita lepas kalau COVID-nya sudah membaik. Jadi sebenarnya alat bantu nafas itu prinsipnya sama kayak kita ke rumah sakit. Kita itu nggak mau kan berlama-lama di rumah sakit. Kita datang ke rumah sakit, diobati sembuh, pulang lagi ke rumah. Sama, dipasang alat bantu nafas itu juga targetnya ialah untuk lepas alat bantu nafas. Saat dipasang, sambil penyebabnya diobati. Kalau penyebabnya COVID, saat COVID-nya sudah membaik, coba kita sapih, lepas, pulang. Kalau penyebabnya pneumonia, infeksi paru-paru, sama. Kita pasang alat bantu nafas, infeksinya kita obati, tentunya dengan antibiotik yang adekuat. Saat infeksi paru-parunya membaik, kita lepas. Biasanya berapa lama dok? Biasanya tergantung memang. Kalau penyebabnya infeksi, itu biasanya agak lama, antara 3 sampai 7 hari biasanya ya kalau kita ngomong biasanya. Tapi kalau penyebabnya yang infeksinya tidak terlalu parah, terus pasien yang gagal jantung yang agak bisa lepas dengan cepat tuh biasanya pas ada pasien-pasien kondisi gagal jantung, di mana dia apa namanya gagal nafasnya itu karena ada cairan di alveolus namanya. Nah kalau cairan ini segera dikeluarkan, itu lepas alat bantu nafasnya bisa lebih cepat. Cairannya dikeluarkan, fungsi jantungnya diperbaiki, itu kalau responnya bagus biasanya lebih cepat, 2 sampai 3 hari bisa membaik. Jadi memang tergantung dari seberapa berat kondisi kritis pada pasien itu sendiri. Ada yang lama dok, ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pun ada. Bahkan pernah kita rawat sampai 2 bulan, tapi alhamdulillah akhirnya bisa lepas alat bantu nafas. Memang tergantung dari kondisi awal pasien, kondisi penyebab penyakit apa yang menyebabkan kondisi gagal nafas itu sendiri. Baik, Dokter Dedi juga Dokter Ari, kita break lagi sejenak karena kita harus mengikuti beberapa pesan yang berikut ini, terutama untuk yang di radio, untuk yang di Instagram Live, kita hanya berhenti beberapa detik saja. Sahabat RDI, juga sahabat RSI, jangan kemana-mana, kita masih punya waktu beberapa waktu ke depan untuk yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung dengan Dokter Ari, silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa juga ada tombol, nanti ada tanda hati, jangan lupa dipencet yang banyak biar keluar hatinya, ya, biar kita semua juga berhati senang semua. Baik, sahabat RDI juga sahabat RSI, jangan kemana-mana, saya Zulkifli akan kembali setelah kita dengar beberapa pesan yang berikut ini. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Kita masih berlanjut lagi di program Ngopi, Ngobrol Pintar, yang merupakan kerjasama antara Rumah Sakit RSI Aisyah Malang dengan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang. Dengan narasumber kita di siang hari ini, ada Dr. Ari Zainul Fatoni, spesialis anestesi, dan juga ada host kita Dr. Dedi Arifianto, yang membahas tema penanganan penggunaan ventilator untuk menangani gagal nafas. Silakan yang ingin memanfaatkan waktu ini, apalagi dia Instagram Live ini tentu saja tidak berbayar, gratis. Nah ini mumpung nih waktunya, bisa konsultasi gratis ke dokter ya. Baik, monggo silakan Dokter Dedi, kalau ada pertanyaan ingin disampaikan atau barangkali ada yang sudah masuk mungkin. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk Pak Zul. Ini dari akun Betty Aryani ya. Pertanyaannya, ventilator ini apakah bisa dijamin penuh oleh BPJS, dokter? Dan apakah keluarga masih perlu mengeluarkan biaya untuk penggunaan ventilator ini? Nah, ini alhamdulillah ya, kita ini sekarang ada sistem pembiayaan BPJS ini sangat-sangat membantu. Berdasarkan pengalaman kami merawat pasien-pasien gagal nafas di RSI juga, itu sangat disupport penuh oleh BPJS. Jadi jangan khawatir, BPJS itu mengcover semua perawatan. Salah satunya ialah pasien dengan kondisi gagal nafas yang memakai alat ventilator di ICU pun ini di cover penuh oleh BPJS. Kalau tidak di cover semuanya pengen umum, sangat-sangat mahal sekali. Kenapa? Karena kalau pemakai alat bantu nafas ini, kalau dihitung-hitung itu ya, mohon maaf, itu
sehari aja bisa sampai 1-2 juta itu untuk sewa alat bantu nafasnya. Belum obat-obatan yang lain. Jadi sebenarnya BPJS ini sangat membantu untuk kita dalam menterapi dan juga mengobati pasien-pasien yang kondisi gagal nafas di ICU dengan ventilator ini. Jadi jangan khawatir, teman-teman ngopi, teman-teman RDI dan juga RSI Aisyah, BPJS ini bisa digunakan untuk pasien-pasien yang keluarga mempunyai sakit gagal nafas di ICU. Ya, matur nuwun dokter. Ya, jadi dengan keberadaan BPJS ini memang pasien-pasien ya, terutama juga dokter juga sangat terbantu ya dok. Kita tidak perlu melakukan komunikasi biaya karena Iya mungkin betul. kebanyakan pasien-pasien kita, karena pasien-pasien kita itu kebanyakan ketika kita arahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan ya, arahkan untuk pemasangan ventilator pasti nanti akan keberatan dengan pembiayaannya karena memang cukup mahal yang seperti yang disampaikan oleh Dokter Ari tadi ya, antara 1 sampai 2 juta itu pun hanya untuk sewa alatnya saja. Sehingga insya Allah dari BPJS sangat support ya, jadi full di coverage oleh BPJS. Ya, mungkin belum ada pertanyaan lagi dok dari sahabat RSI dan sahabat RDI. Mungkin ini yang mungkin juga jadi pertanyaan apabila jadi kita kan melakukan tindakan medis ya dok ya kepada pasien, meskipun nanti ini bentuknya adalah ikhtiar untuk mencapai harapannya sembuh melalui jalan ikhtiar ini. Nah, resiko pemasangan ventilator itu apa saja ya dok ya? Mungkin yang perlu sahabat RSI dan sahabat RDI ketahui. Oh ya. Nah ini yang harus diketahui ya, karena alat dari luar dari dalam tubuh kita itu pasti punya efek samping, walaupun kita harapannya efek yang positif itu jauh lebih banyak. Jadi apa saja dok efek samping dari pemasangan alat bantu nafas ini? Pertama, kalau kita berbicara dari awalnya ya, belum dipasang alat bantu nafas, namanya intubasi, masang selang nafas itu sendiri. Saat dipasang selang itu memang resiko terburuk tentunya karena pasien sudah dalam kondisi kritis ya. Resiko terburuk saat dipasang selang itu bisa terjadi tensinya tambah turun, oksigennya bisa tambah turun ya. Sebagian kecil bisa terjadi yang namanya henti jantung saat dipasang alat selangnya tadi. Yang berikutnya setelah terpasang maka kita koneksikan dengan ventilator atau alat bantu nafas. Mempunyai efek apa dok? Karena prinsip kerja alat bantu nafas atau ventilator ini kontrafisiologis. Kenapa kok saya ngomong kontrafisiologis? Karena normalnya kita ini bernafas saat menghirup udara, itu normalnya ialah kita menciptakan tekanan negatif sendiri di paru-paru kita. Sehingga udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan rendah. Karena tekanan di dalam paru-paru negatif, maka udara dari luar masuk. Jadi kita menciptakan tekanan negatif di dalam paru-paru kita. Nah, alat bantu nafas itu kerjanya terbalik. Jadi saat awal nafas malah paru-paru kita diberikan tekanan positif. Makanya itu alat ini harus digunakan oleh dokter ahli dan juga tim perawat yang sudah ahli. Karena kalau semuanya ini tidak digunakan dengan baik, itu efek samping terjadinya bocornya di paru-paru itu bisa terjadi. Kadang beberapa kita sudah menggunakan dengan baik, bisa juga resiko terjadi namanya pneumotoraks atau bocornya udara dari dalam paru-paru keluar paru-paru itu terjadi, walaupun itu angkanya tidak terlalu besar. Yang ketiga, karena ini alat bantu nafas yang kita pasang dari luar dan ada alat asing di dalam tubuh kita, tentunya bisa terjadi resiko yang namanya infeksi atau infeksi pneumonia yang berhubungan dengan ventilator. Tentunya kalau kita berbicara infeksi bukan hanya karena ada alat ini, tetapi juga karena kondisi pasien kritis. Jadi akan sangat mudah terinfeksi. Jadi resiko paling sering ialah itu tadi, bisa terjadi namanya pneumotoraks, infeksi, ataupun kadang terjadi hal-hal yang lain, oksigen turun dan lain sebagainya. Itu beberapa komplikasi atau efek samping yang bisa muncul dari pemakaian alat bantu nafas ini. Dan mungkin ini dok ya, yang perlu teman-teman RDI dan juga teman-teman ngopi RSI Aisyah perlu ketahui lah, kita sebenarnya harus tahu sejak dini nih, kapan
orang atau tetangga atau saudara kita itu menunjukkan tanda dan gejala gagal nafas, biar tidak terlambat datang ke rumah sakit, begitu ya, Dokter Dedi ya. Iya, iya. Oh Karena iya, kan kita iya. sekarang itu lebih ke preventive medicine ya, bagaimana kita mencegah. Nah sebenarnya kapan dok kita sudah waspada dok? Ini jangan-jangan gagal nafas ini. Ini tanda dan gejalanya hampir mirip dengan kondisi sepsis. Jadi kalau pada pasien dewasa, biasanya tanda dan gejala ialah tentunya sesak. Jadi pola pernafasannya yang biasanya orang bernafas itu kan bagian besar pasti rongga apa namanya rongga perutnya yang bergerak naik turun, rongga dadanya enggak. Tapi kalau orang sudah rongga nafasnya itu dada yang dominan, ini hati-hati. Ini tanda dan salah satu tanda dan gejala gagal nafas. Yang kedua, laju nafasnya. Orang normal bernafas di bawah 20 kali per menit. Kalau ada orang nafasnya seperti hati-hati. Ini juga tanda dan gejala gagal nafas. Yang ketiga ialah nafas cuping hidung, di mana lubang hidungnya itu berusaha dilebarkan semaksimal mungkin agar udara keluar masuk ke paru-paru secara besar itu. Jadi lubang hidungnya membesar terlalu banyak. Tanda keempat ialah kalau bernafas terlihat di sini kontraksi. Jadi seolah-olah otot lehernya itu berkontraksi untuk bernafas. Tanda yang keenam kalau dibuka di dadanya itu kalau bernafas itu di antara sela iga ototnya seperti masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu merupakan salah satu tanda dan gejala gagal nafas. Idealnya ialah kita punya yang namanya pulse oximetry. Sebenarnya itu banyak dijual di toko-toko online tuh, yang biasanya kita tempelkan di jari-jari, terus nanti keluar tuh saturasinya berapa. Nah, kalau kita saturasinya sudah di bawah 90%, segera datang ke RSCI Siam Malang untuk mendapatkan terapi gagal nafas yang terbaik. Ya, dokter, kalau tadi menyinggung masalah tadi saturasi dokter ya. Jadi sebenarnya itu alat pengukur saturasi itu atau saturasi untuk mengukur saturasi itu sebenarnya itu untuk mengukur apa sih dokter? Artinya sejauh mana bahwa ini berarti ada harus membutuhkan bantuan oksigen itu ketika mencapai angka berapa? Ini dulu kan populer sekali terutama pada waktu COVID ini dokter. Nah, barangkali ya, betul, mungkin bisa sedikit mengingatkan kita ini dokter. Sebenarnya apa sih itu alat saturasi dan untuk melihat apa sebenarnya? Oke, sebenarnya namanya pulse oximetry, yaitu untuk mendeteksi seberapa banyak hemoglobin yang ditempati oksigen atau seberapa banyak oksigen yang terikat oleh hemoglobin di ujung jari-jari kita atau di perifer kita. Jadi itu hanya untuk melihat seberapa persen oksigen yang terikat oleh hemoglobin. Kenapa itu penting? Karena kita tahu proses bernafas adalah oksigen masuk ke dalam saluran nafas, masuk ke dalam paru-paru. Setelah masuk dalam paru-paru, maka oksigen itu akan menembus di jaringan paru-paru, masuk ke dalam darah. Dalam darah diikat oleh apa? Diikat oleh hemoglobin. Idealnya ialah hampir 95-99% hemoglobin dalam darah kita itu mengikat oksigen idealnya. Maka saat kita menempatkan saturasi oksigen di jari-jari kita, kalau semuanya di bawah 92-90%, itu kita harus hati-hati. Bisa jadi oksigen yang masuk ke dalam paru-paru itu kurang, sehingga perlu diberikan oksigen dari luar. Yang walaupun sebenarnya target oksigen ialah nanti di sel, tapi dengan pulse oximetry sudah bisa kita gunakan untuk screening dini, bahwasanya ini butuh nih oksigen, terapi oksigen atau butuh terapi-terapi untuk meningkatkan kadar oksigen dalam hemoglobin. Itu kenapa bisa dilakukan lewat jari, dokter? Jadi sebenarnya dia mengukurnya dari jari sendiri, bagaimana bisa akhirnya menentukan kadar oksigen begitu? Apa yang terjadi pada jari-jari dan alat itu, dokter? Oh ya, jadi di jari-jari kita, kapiler-kapiler ini akan berjalan yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada kecil-kecil, nah di dalam pembuluh darah itu akan berjalan aliran darah. Darah itu mengandung hemoglobin, yang dia akan mengikat oksigen. Nah, pulse oximetry kalau ditempatkan, nanti yang di atas ini dia memancarkan sinar infrared, yang di bawah sini ada penangkap infrarednya. Nah, infrarednya itu nanti akan berpendar kalau dia menangkap hemoglobin dan oksigennya. Jadi nanti ada infrared yang dia bereaksi pada
hemoglobin ada oksigennya, ada yang dia bereaksi pada hanya hemoglobin saja. Jadi nanti alat ini akan diproses secara intelijensia, secara elektronik ya mungkin ya, secara IT. Nanti dia langsung merepresentasikan persentase berapa banyak oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu sendiri. Karena di sini ada aliran. Makanya kalau tangan kita dingin, tidak ada perfusi di sini, maka tidak akan terdeteksi. Maka saturasi oksigennya tidak akan terdeteksi. Maka biasanya kita gunakan pada jari-jari yang dia memang ada aliran perfusi di sana yang baik. Sehingga nanti gambarannya juga representatif. Ya. Baik. Apalagi kalau pasien-pasien semuanya diabetic foot gitu ya. Kadang kan aliran ke ujung jarinya jelek. Nanti dia dideteksi ya. Walaupun pasiennya itu bagus, maksudnya sadar penuh, nggak ada keluhan, tapi bisa jadi nanti saturasi di ujung jarinya jelek. Karena memang tidak ada oksigen yang nyampe ke ujung jari-jari yang diikat oleh hemoglobin. Baik. Ya, sahabat RDI juga sahabat RSI, masih kita tunggu untuk yang ingin bertanya, silahkan manfaatkan di kolom komentar di Instagram Live kita siang hari ini bersama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI yang kita membahas tentang penggunaan ventilator untuk menangani gagal nafas ya. Kenali apa itu ventilator dan fungsinya. Jadi ada Dr. Ari Zainal Fatoni, spesialis anestesi yang akan menjawab pertanyaan Anda dan juga host kita Dr. Dedi Arifianto. Dr. Ari, kalau alat ventilator ini sendiri ya, jadi kalau tadi dokter mengatakan ada sewa tadi, berarti alat itu hanya memang ada di rumah sakit atau sebetulnya orang juga bisa memiliki alat itu? Atau memang harus khusus itu, berbeda dengan oksigen-oksigen biasa yang kalau zaman orang COVID atau dia ada oksigen di rumah, itu beda tentunya ya dokter ya? Oh, itu sangat berbeda sekali. Karena alat ini harganya cukup mahal dan tidak semua tenaga medis bisa mengoperasikannya dengan baik. Jadi yang perlu dinotis itu, mahalnya mungkin bisa dibeli dengan uang. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Saat COVID-19 kemarin, beberapa kali keluarga pasien itu memang seperti itu. Sudah saya beli dok, harganya mungkin sekitar 1-2 M ya. Saya beli dok, bisa nggak dok saya dipasang di rumah? Bukan masalah harganya Pak, tapi siapa yang bisa mengoperasikan di rumah. Karena harus ada dokter khusus, dokter anestesi, dan juga perawat yang sudah pelatihan ICU yang bisa mengoperasikan alat ini. Jadi bukan karena harganya, karena memang alat ini ialah karena dia berhubungan dengan alat bantu nafas, maka harus dilakukan oleh dokter ahli dan juga perawat terlatih, tidak sembarangan. Kalau ada apakah yang bisa dok di rumah? Bisa di rumah. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta bisa di rumah, asal kondisi pasiennya sudah membaik dan tetap ada perawat yang datang di rumah. Nah di Malang ini sepertinya masih belum familiar dengan hal-hal tersebut. Dokter, kalau yang alat ventilator itu apakah ada juga yang ini saya kurang tahu benar apa enggak ya, yang harus membuka dari lubang lewat sini nih, lewat tenggorokan sini. Apakah itu juga untuk penggunaan ventilator atau berbeda itu dokter? Oh yang lewat tenggorokan? Ya di lubang di situ. Tenggorokan. Ya kerongkongan ya. Ya jadi saat awal-awal dipasang itu biasanya kita pakai selang dulu. Tapi kalau perawatan yang agak lama di atas 1-2 minggu, maka kita pertimbangkan untuk lewat sini. Kenapa dok kok lewat sini? Karena dengan lewat sini itu jalur nafasnya menjadi semakin pendek dan juga kalau makin pendek resiko infeksinya makin minimal. Makanya ini yang namanya kita namakan tracheostomi. Apakah seumur hidup tertracheostomi? Kalau kondisinya sudah membaik, beberapa kasus kita pulang dengan tracheostomi, nanti kontrol lagi ke polianestesi, kita lepas. Nanti dia akan menutup sendiri, normal lagi nafas lewat mulut dan juga lewat hidung. Jadi ini biasanya kita kerjakan untuk untuk life support sementara. Kalau kondisinya membaik, bisa kita lepas lagi. Karena kadang beberapa pasien tuh atau keluarga itu persepsinya terpasang ini terus-menerus. Enggak, kalau kondisinya membaik, kesadaran sadar penuh, bisa batuk, kita lepas. Tapi kalau dari awalnya mungkin mohon maaf ya, semuanya dari stroke-nya di batang otak, di mana sudah tidak bisa batuk lagi, kesadarannya sudah tidak bisa naik di atas 8, ya terpaksa memang kita pasang terus-menerus. Bukan karena apanya, karena memang
terjadi kerusakan di organ lain yang membuat kalau ini tidak terpisah dengan saluran makan, nanti mudah terjadi aspirasi namanya. Makanya kan kalau pada pasien stroke itu gampang mudah tersedak ya. Tersedak nanti masuk ke paru-paru. Jadi kalau kondisi tersebut ya kita pertahankan di sini terus. Oke. Baik. Baik, Dokter Dedi, kita masih punya waktu berapa menit ke depan ini, Dokter Dedi? Suaranya tidak muncul, Dokter Dedi. Kayaknya belum dibuka ini mic-nya. Oh iya. Ya. 4 menit lagi Pak Zul. Sampai jam 2 kita hari ini. Ya. Oke, mungkin kita kasih kesempatan sekali lagi. Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Silahkan, mungkin bisa langsung menuliskan di kolom komentar pertanyaan yang Anda sampaikan kepada Dokter Ari. Dan kita punya waktu memang tinggal 4 menit lagi nih. Silahkan dimanfaatkan. Dan jangan lupa sekali lagi acara ini juga akan disiarkan secara tunda dalam bentuk audio ya untuk yang di radio pada hari Selasa pekan depan tanggal 3 Oktober 2023 jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Jadi setiap hari Selasa kita punya siaran tunda untuk semua program kita yang terkait dengan ngopi atau ngobrol pintar yang disiarkan secara live di Instagram RSI Aisyah dan RDI FM Malang. Oke, kayaknya belum, sudah tidak ada pertanyaan masuk nih Dokter Dedi. Monggo mungkin barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu ke Dokter Ari ini sebelum kita tutup barangkali. Mungkin saya bisa merekap ya. Ada 2 hal penting yang bisa kita jadikan take home message ya untuk sahabat RSI dan sahabat RDI ya. Jadi pengetahuan dini tentang tanda dan gejala gagal nafas itu harus diketahui oleh keluarga, sehingga dengan pengetahuan tersebut pasien-pasien yang membutuhkan alat bantu ventilator itu bisa dideteksi dini dan segera mendapatkan penanganan oleh dokter ahli, namanya dokter spesialis anestesi. Dan yang kedua, bahwa jangan takut menggunakan ventilator ya, karena itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk mencapai harapan sembuh, yang tentunya kembali lagi bahwa dokter, perawat, dan seluruh para medis di sini hanya membantu untuk ikhtiar penyembuhan, yang menentukan hanya Allah Ta'ala. Ya, mungkin 2 hal itu Pak Zul. Ya. Baik, terima kasih Dokter Dedi untuk kesimpulan yang tadi sudah disampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih Dokter Ari untuk ilmu dan waktunya di hari ini. Mudah-mudahan Dokter Ari tetap sehat dan pasien-pasien yang menggunakan ventilator bisa cepat pulang balik ke rumah, ya, cepat sehat. Amin. Dan tentunya, oh ya dokter, saya boleh nanya, berarti kalau dokter anestesi itu pekerjaannya bukan buka praktek seperti dokter biasa ya, atau gimana? Atau selalu jaga atau bekerja sama dengan dokter bedah, atau gimana sih sebenarnya kalau dokter anestesi itu prakteknya seperti apa sih dok? Kalau dokter anestesi memang jarang yang berpraktek. Kalaupun praktek, kita biasanya praktek di polianestesi dan nyeri untuk persiapan operasi dan juga untuk manajemen nyeri. Tapi sebagian besar, kalau kita semuanya one day with anestesi ya, with dokter anestesi, biasanya kita pola kerjanya ya kalau tidak di kamar operasi, ke ICU, ke UGD untuk melakukan tata laksana tadi, perioperatif dan pembiusan, pasien kritis di ICU, ataupun tindakan-tindakan life support di UGD. Jadi kurang lebih kita kehidupannya seperti itu. Jadi kadang ya mungkin kadang pasien selesai itu kan tidak tahu waktu ya. Kadang jam 1 malam datang ke ICU ke UGD ya. Ya memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk melakukan tindakan dan juga usaha semaksimal mungkin. Untuk harapannya sih ya, kita semua berharap pasien-pasien yang kita tangani walaupun jatuh dalam kondisi gagal nafas ialah dapat kembali sembuh, bertemu dengan keluarga, bisa beribadah dengan maksimal lagi. Makanya pesan saya yang terakhir ialah sebelum teman-teman jatuh ke dalam atau kita jatuh ke dalam posisi gagal nafas, maka kita lebih baik mencegah. Pencegahnya bagaimana? Tentunya jaga kesehatan, olahraga teratur, makan yang bergizi. Kalau kita sudah punya penyakit kronis, entah itu jantung ataupun paru-paru, maka rutinlah kontrol ke dokter dan obatnya diminum. Karena saya takut persepsinya orang itu kalau minum obat nanti tambah gagal ginjal. Enggak, karena enggak minum obat itu malah bisa jadi gagal ginjal nantinya. Jadi mungkin seperti itu. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya, dan bagi sahabat RI juga sahabat RSI yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut,
bisa menghubungi langsung ke RSI Aisyah Malang, atau selalu follow atau ikuti akun RSI Aisyah Malang agar bisa selalu mendapatkan informasi terkait kesehatan ya yang selalu diadakan khususnya di program Ngopi atau Ngobrol Pintar kerjasama dengan RDI 107,7 Radio Dakwah Islamiyah. Baik, Dr. Ari Zainul Fatoni, terima kasih banyak waktunya di siang hari ini juga ilmunya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Dr. Dedi Arifianto yang juga sudah menemani di siang hari ini. Salam buat semua teman-teman dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit dan juga seluruh kru yang ada di sana. Masya Allah, ini yang bertugas di rumah sakit, saya selalu kagum dengan pekerjaan yang ada di sana karena membantu orang-orang yang sedang kesusahan ya. Terima kasih banyak dokter. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dokter. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dokter Terima kasih Ari, Pak matur Zulkifli, nuwun Pak Zul. Dr. Desi, Sama-sama, terima kasih semuanya. Matur nuwun. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.